Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anakku kelas 10, hari ini kita akan memulai pelajaran fisika. Untuk awalnya, coba kalian berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silahkan berdoa. Oke, selesai. Anak-anakku, coba kalian amati terlebih dahulu gambar-gambar yang ada di sini. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini di sini menunjukkan ada sebuah peluru yang kemudian ditembakkan dari sebuah kapal. Yang kedua, tentu ini biasanya kalian lakukan ketika kemudian kalian berolahraga. Ya, ini adalah pertandingan basket dan ini ketika pemainnya memasukkan bola ke dalam ring basket. Gambar yang ketiga, tentu mungkin ini adalah pemain sepak bola favorit kalian ya. Ini ada Cristiano Ronaldo ini. Dan kemudian kalian perhatikan ketika dia menendang bola. Dan yang ini adalah atlet lompat jauh. Kalian perhatikan ini. Oke, nah, kalian sudah mengamati ada 4 gambar yang ada di sini. Kira-kira dari 4 gambar ini, persamaan empatnya ini dalam hal apa? Apakah sama dengan kemudian ketika mobil bergerak atau kemudian ketika kalian naik sepeda motor? Tentu berbeda. Atau ketika dengan jam, ketika jarum jam berputar, tentu berbeda juga. Maka dari keempat ini yang bisa kita lihat persamaannya adalah lintasan gerak yang kemudian dialami oleh benda ini. 4 tayangan ini, 4 gambar ini sama-sama bergerak dalam lintasan yang berupa parabola. Sehingga ini adalah contoh dari gerak parabola yang pada hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Nih ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gerak parabola. Sebenarnya apa sih gerak parabola itu? Bagaimana penjelasan tentang gerak parabola? Sebelum materi gerak parabola ini, kita sudah belajar tentang gerak lurus. Kalian sudah belajar tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Setelah gerak lurus, kita akan belajar tentang gerak parabola. Karena masih ada kaitan antara gerak lurus dengan gerak parabola. Kalian perhatikan ya anak-anak di sini. Nih. Jadi ini adalah lintasan bola basket ketika kalian kemudian akan memasukkan bola ini ke dalam ring basket. Kalian lihat seperti itu. Kemudian tidak mungkin ketika kamu memasukkan bola ke dalam ring basket, tangan kalian seperti ini. Tidak mungkin. Seperti ini kalau kemudian kalian akan memberikan bola itu pada temannya. Pasti ketika kamu akan melemparkan bola ke dalam ring basket, tentu tangan kamu seperti ini. Nah, tangan seperti ini menunjukkan bahwa ada sudut lemparan yang diberikan. Tidak lagi 0 derajat anak-anak, tetapi ada sudut. Berapa nilainya? Tentu tergantung bagaimana posisi tangan kalian. Sehingga di sini yang harus kalian pahami tentang gerak parabola, yang pertama adalah bahwa gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa parabola. Lintasannya berupa parabola. Yang kedua, tadi yang pertama lintasan berupa parabola. Yang kedua, gerak parabola adalah perpaduan antara gerak lurus beraturan pada komponen horizontal. Kalian tahu kan komponen horizontal pada sumbu E, dan kemudian pada komponen vertikal yaitu sumbu Y. Kalau kita kemudian melihat pada posisi bola ini kalau kemudian kita tarik, maka posisi di sini ada posisi di sumbu E, ada posisi di sumbu Y. Ini yang dinamakan dengan komponen vertikal,
Sedangkan ketika di sumbu X ini adalah komponen horizontal. Anak-anak, kita beralih pada analisis gerak parabola. Kalian perhatikan gambar ini. Kalau kemudian kita menggambarkan lintasan gerak-gerak yang terjadi pada sebuah benda secara parabola, maka kalau kita gambarkan bentuknya adalah seperti ini. Posisi kalian ada di sini. Di sini berarti adalah benda yang akan dilemparkan. Maka di sini benda yang dilemparkan akan memiliki yang namanya kecepatan awal. Sehingga di sini kalian perhatikan ada V0. Ada V0. Kemudian seperti yang Bisi bilang tadi bahwa gerak parabola terdiri dari GLB dan GLBB. Sehingga pada komponen horizontal ini berarti sumbu X, ini adalah sumbu Y, maka ini adalah sebuah vektor. Maka kalau kemudian ini adalah sebuah V0 resultannya, kalau kemudian kalian proyeksikan, ini adalah V0X dan V0Y. Ini V0X, ini adalah V0Y. Ayo, ingat kembali konsep tentang vektor yang sudah Bisi terangkan. Bahwa ada sin, ada cos, ada tan. Maka ketika posisi di sini kalian perhatikan V0x-nya di sini, V0y-nya di sini, posisi x adalah posisi di samping sudut, maka ketika di samping sudut mencari V0x-nya adalah V0 cosinus theta. Ingat kembali ya, posisi trigonometri sin cos tannya. Kemudian pada V0y, anak-anak, untuk komponen horizontal pada gerak parabola ini GLB. Apa GLB? GLB adalah sebuah gerak yang dia memiliki kecepatan konstan dari awal sampai akhir. Artinya nilai kecepatan pada sumbu X besarnya akan sama dengan nilai V0x-nya sampai kapanpun, sampai benda itu berhenti di sini. Sehingga di sini Vx sama dengan V0 cosinus alfa. Boleh alfa, boleh beta, boleh theta, ini hanya menunjukkan bahwa ini adalah simbol dari sudut. Kemudian di sini berikutnya adalah perpindahan. Ingat kembali materi gerak lurus beraturan, bahwa jarak didapatkan dari kecepatan dikalikan waktunya. Karena di sini kecepatannya adalah V0 cosinus alfa, maka mencari x-nya adalah V0 cosinus alfa dikalikan waktunya. Perhatikan di sini ya. Posisi benda di sini dia berarti memiliki posisi di sumbu X, memiliki posisi di sumbu Y. Di sini dia memiliki Vx, dia memiliki Vy. Nilai Vx sampai kapanpun tidak akan mengalami perubahan. Tetapi untuk Vy-nya akan selalu mengalami perubahan. Bisa dimengerti anak-anak? Dipahami tentang sinus, kosinus, sudut-sudutnya. Kita lanjutkan ya. Ini dia. Kalau tadi kita bicara tentang kecepatan di sumbu X, sekarang kecepatan di sumbu Y-nya, yaitu di komponen vertikal. Pada sumbu Y, di sumbu Y komponen vertikal, yang terjadi adalah gerak lurus berubah beraturan. Ingat kembali, gerak lurus berubah beraturan. Artinya, sebuah benda bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan. Dia mengalami perubahan dari awal sampai akhir. Sehingga konsepnya adalah kalian harus memahami kembali bagaimana mencari kecepatan pada saat dia melakukan gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita lanjutkan. Karena kecepatan dalam arah vertikal atau sumbu Y selalu mengalami perubahan karena dia GLBB, maka nilai Vy-nya tidak sama dengan nilai V0Y. Nilai Vy-nya akan didapatkan dari
V0 sin alfa ini adalah V0Y dikurangi dengan GT. Kenapa harus dikurangi? Ingat kembali ketika Bu Isi menerangkan tentang gerak vertikal ke atas dengan gerak vertikal ke bawah. Diperhatikan, gerak parabola ini dari posisi ini sampai ke titik puncak, berarti kan dia mengalami gerak vertikal ke atas. Artinya, arah pergerakannya berlawanan dengan arah percepatan gravitasi. Sehingga di sini tandanya adalah minus. Sedangkan ketika nanti benda itu berada di sini, dari titik puncak kemudian menuju ke tanah, maka tanda di sini adalah tanda positif yang menunjukkan arah dari gerak benda sama dengan arah percepatan gravitasi. Oke anak-anak, selanjutnya perpindahan ya, kita masuk pada perpindahan pada arah sumbu Y. Sama, ini berarti kalian ingat-ingat kembali pada saat Bu Isi menerangkan tentang gerak lurus berubah beraturan. Bagaimana mencari jarak pada saat GLBB. Kenapa di sini kemudian menjadi Y? Karena komponen vertikal. Boleh nggak Bu Isi ini saya tulis S? Boleh. Boleh nggak ini saya tulis H? Boleh. Height kan menunjukkan vertikal, menunjukkan ketinggian. Tapi memang umumnya di sini menggunakan Y karena ini adalah vektor. Maka ada sumbu E, ada sumbu Y. Bagaimana mencarinya? Mencari Y berarti dicari dari V0 sin alfa, ini adalah V0Y-nya, dikalikan waktunya, dikurangi setengah GT kuadrat. Nah kembali ya, bagaimana? V0 sin alfa dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Kalau kalian masih ingat ya tentang GLB sama GLBB, dan harusnya masih ingat karena gerak parabola ini sangat berkaitan, maka sebenarnya formulasinya sama. Hanya perbedaannya adalah ada pada sudut. Kalau pada GLB atau GLBB nggak ada sudut di sini, nggak ada sin alfa, tidak ada cos alfa, tidak ada. Tetapi karena ini adalah gerak parabola dengan arah lintasannya benda bergerak itu membentuk sudut yang tidak 0 derajat, maka tentu di sini ada nilai sin dan cos. Pahami dulu ya, anak-anak. Mari anak-anak kita lanjutkan. Tadi sudah sampai pada satu kecepatan pada sumbu X, kecepatan pada sumbu Y, kemudian posisi. Ingat, posisi ada dua. Ada posisi di sumbu X, ada posisi di sumbu Y. Kita sekarang melanjutkan bagaimana atau menghitung besarnya waktu untuk mencapai titik tertinggi atau titik terjauh. Mana sih sebenarnya titik tertinggi? Ini anak-anak, posisi benda ketika di sini, ini adalah posisi benda di titik yang tertinggi. Sedangkan di sini berarti pada jarak yang terjauh atau titik yang terjauh. Maka kalau kemudian anak-anak logikanya, kalau seandainya di sini benda ini meluncur, dilemparkan, kemudian mencapai titik maksimum, dicapai dalam waktu 5 sekon, logikanya untuk sampai kemudian ke tanah lagi, kira-kira berapa kali? Seperempat? Sama? Ataukah bagaimana? Secara nalar, tentu kalian seharusnya bisa menjawab bahwa waktu yang dibutuhkan untuk bola, benda, peluru, atau apapun itu dari titik tertinggi menuju jarak terjauhnya, ketika di jarak terjauhnya tentu merupakan 2 kali waktu yang dibutuhkan untuk dia mencapai titik tertinggi. Sehingga di sini kalau kemudian kita formulasikan, kalian perhatikan di sini VY sama dengan 0. Mungkin kalian bingung, aduh di sini gimana ya kok bisa VY sama dengan 0? Kenapa? Ingat anak-anak, ketika sebuah benda berada di posisi atau titik tertinggi, maka pada saat itu dia memiliki kecepatan yang bernilai 0. Kecepatan sesaat. Kalau kemudian ini bisa lemparkan ya, pointer ini bisa lemparkan.
apa yang kemudian terjadi? Dia masih jatuh kan? Posisi kemudian ketika di sini, ketika di atas ini ya, di atas ini, itu adalah kecepatan sesaat. Dan pada saat ketinggian maksimum, dia memiliki VY ya, bukan VX, memiliki VY yang besarnya adalah 0. Di semua gerak, apakah itu gerak lurus ataukah itu gerak parabola, semuanya sama. Sehingga di sini untuk mencari T-nya sama dengan V0 sin alfa per G ya. VY sama dengan 0, T sama dengan V0 sin alfa per G. Loh Bu, ini kok tiba-tiba seperti ini? Ini dari mana asalnya? Kita kembali lagi ke sini kalau kalian masih bingung. Tadi sudah bisa jelaskan. VY sama dengan V0 sin alfa dikurangi GT. Ya kan? Maka ketika di titik tertinggi dengan syarat bahwa VY-nya adalah 0, maka GT ini GT ini anak-anak bisa kita ubah posisinya dari min menjadi plus, sehingga GT sama dengan V0 sin alfa. Maka mencari T dicari dari seperti ini. T sama dengan V0 sin alfa per G. Sudah paham? Diulangi ya. Mencari T sama dengan V0 sin alfa per G. Kalau kemudian di titik terjauh nilainya ini, di nilai tertingginya adalah ini, titik tertinggi, titik terjauh, titik tertingginya adalah ini, maka ketika di titik terjauh atau jarak terjauh besarnya adalah 2 kalinya. Maka ketika kemudian ditanya, ayo berapa waktu yang dibutuhkan oleh sebuah peluru yang ditembakkan sampai dia jatuh lagi ke tanah? Berapa? Ya berarti 2 kali dari waktu yang dibutuhkan oleh benda tersebut untuk mencapai tinggi maksimum. Sehingga di sini T sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Mudah kan anak-anak? Pasti mudah. Lanjutkan ya, kita lanjutkan. Kalau ini waktu. Kalau sekarang kita masuk pada ini dia. Jarak tertinggi atau titik tertinggi, kalian boleh menyebutkan apa saja ya. Bisa jarak, bisa kemudian tinggi maksimum, terserah. Jarak titik terjauh dan titik tertinggi. Jarak tertingginya atau ketinggian maksimumnya ini bisa dicari dari Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Sin kuadrat alfa berarti, contoh nih, kalau alfanya 30 derajat, sin 30 berapa? Oh, sin 30 nilainya setengah. Berarti berapa sin kuadratnya? Sin kuadrat 30 ya berarti setengah dikalikan setengah, seperempat. Ya, jadi seperti itu maksudnya sin kuadrat alfa dibagi 2G. Sedangkan ketika di posisi jarak terjauh di sini, ketika dia sesaat akan sampai di tanah, maka mencari X max-nya adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Bisa ulangi ya. Ingat, hati-hati jangan terbalik. X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Jadi kalau misalkan 30 alfanya anak-anak, berarti sin 2 alfa ya sin 60. Sehingga nilainya berapa? Setengah akar 3. Gimana? Udah kan? Pasti bisa memahami ini. Kalian dari awal tadi pelan-pelan kalian pahami, karena semua formulasi yang ada di sini semuanya saling berhubungan. Oke, kita lanjutkan ya. Nih, sekarang kita udah masuk pada latihan soal agar apa yang tadi sudah bisa sampaikan kalian paham. Soalnya satu aja, tetapi ada 4 pertanyaan di sana. Ada 4 item ya. Oke, kalian lihat bersama-sama. Sebuah peluru ditembakkan dari permukaan tanah dengan
dengan kecepatan awal 100 meter per sekon. Jadi ini apanya? Ini berarti V0 ya, kecepatan awal. Dengan sudut elevasi ini berarti sudut pelemparan 37 derajat. Ini seharusnya kalian sudah hafal. Nilai sin 37-nya 0,6, nilai cosnya adalah 0,8. Nanti ini bisa aja 53, 30, 60, 45. Diketahui G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaan yang pertama adalah tentukan kecepatan peluru pada sumbu X dan Y pada T sama dengan 2 sekon. Berarti yang dicari tidak lagi V0X, tidak lagi V0Y, tetapi yang dicari adalah Vx dan Vy. Bisa kembalikan ya ke yang tadi. Ini dia. Maka mencari Vx berarti V0 cosinus alfa. V0-nya 100, sudutnya adalah 37 derajat, maka cos 37 0,8 dikalikan 100 hasilnya adalah 80 meter per sekon. Sedangkan bagaimana mencari Vy? Formulasi yang tadi untuk mencari Vy dicari dari V0y minus G kali T. V0-nya berapa tadi? 100. Sinus 37, 0,6 dikurangi GT, berarti dikurangi 10. Berapa tadi T-nya yang ditanyakan? 2 sekon. Berarti 100 dikalikan 0,6 dikurangi 10 kali 2, 20. 60 dikurangi 20, hasilnya 40 meter per sekon. Udah bukan? Ya, sambil kalian tulis ya. Kita masuk kembali ke yang tadi pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua adalah di manakah atau berapakah kedudukan peluru pada sumbu X dan Y ketika T-nya 2 sekon. Nah, ini dia. Maka yang dicari adalah X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau X berarti dia GLB. Kalau Y berarti dia GLBB. X-nya berarti berapa? Vx kali T. V-nya udah ketemu tadi di atas 80. T-nya berapa? T-nya 2. Tinggal kalian kalikan 80 kali 2 berapa? 160 meter. Sedangkan Y-nya dicari dari V0Y kalikan T minus setengah GT kuadrat. Ingat ya anak-anak, ini dicari X sama Y, bukan dicari X maksimum atau Y maksimum, berbeda. Sehingga di sini Y-nya dicari dari ini kalikan 2, 60, ini tadi 100 ya. Kemudian T-nya 2, 60 ini dari mana? 60 ini dari V0-nya tadi, dari ini, dari V0Y. 60 maksudnya 60 ini dari 100 kalikan sin 37, kemudian kalikan 2 dikurangi 20, 100 meter. Udah bukan? Mudah sekali. Kalian pelan-pelan memahaminya, pasti semuanya bisa. Tidak ada yang susah ketika kalian mau belajar. Kita lanjutkan dulu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh peluru? Ketinggian maksimum ini berarti Y max ya, atau HM bisa, HM, YM boleh, terserah kalian. Ini dia. Oke. Maka mencari ketinggian maksimumnya dicari dari V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G. Masukkan aja semua nilainya sehingga di sini ketemunya adalah 180 meter. Ya, 180 meter. Berarti peluru itu akan mencapai tinggi maksimum pada saat dia berada di posisi 180 meter. Setelah itu, ya berarti dia sudah akan turun kembali, akan menuju ke tanah. Dan yang pertanyaan terakhir adalah jarak terjauh yang dicapai peluru sesaat sebelum sampai di tanah. Ini berarti X max, jarak terjauh. Bagaimana mencarinya? Ini dia. X max berarti V0 kuadrat sin 2 alfa kalikan G.
sama dengan 100 dikalikan 100. Ini berarti dari V0 kuadratnya sin 2 alfa. Sin 2 alfa tadi bisa bilang kalau alfanya 30 ya berarti 2 alfa 60. Kalau sinnya adalah 37 ya berarti tinggal kamu kalikan saja. Atau pada konsep trigonometri, fungsi trigonometri, untuk mencari sin 2 alfa itu dicari dari 2 sin alfa cos alfa. 2 sin alfa cos alfa. Karena alfanya adalah 37, berarti 2 sin 37 0,6 cos 37 0,8, tinggal kalian kalikan, hasilnya adalah 0,96. Dibagi G, G-nya berapa? 10. Hasilnya adalah 960. Bagaimana? Mudah bukan? Ini adalah contoh soal yang Bu Isi berikan di sini. Nanti untuk latihan-latihan soal berikutnya akan Bu Isi berikan kepada kalian, nanti akan Bu Isi sampaikan secara lanjut untuk kalian belajar tentang gerak parabola ini. Sebenarnya anak-anak yang terpenting adalah bagaimana kalian memahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali lintasan-lintasan gerak dari suatu benda, dan salah satunya adalah gerak parabola. Sehingga ketika kalian memahami, kalian akan bisa belajarnya lebih mudah dan tentu menyenangkan. Karena tidak ada yang kemudian tidak kalian kuasai kalau kalian selalu belajar. Udah pasti bisa. Gimana? Mudah bukan? Oke. Untuk pertemuan hari ini tentang gerak parabola bisa selesaikan sampai ini saja. Kalian bisa nanti di tugasnya akan bisa berikan lebih lanjut, dan selalu semangat belajar fisika karena fisika mudah. Physics is easy. Terima kasih anak-anak, semoga kalian selalu sehat dan semangat selalu. Salam fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.